Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, dari surga datang untuk segenap umatnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat ke-13 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakannya bagi kita semua dengan perikop Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya berikan tema kepada kita sesuai dengan ayat ke-17 dalam pasal yang ketiga, yaitu "Inilah anak yang kukasihi." Tema kita yaitu inilah anakku yang kukasihi. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan dalam renungan kita semalam, bagaimana Yohanes Pembaptis
boleh membaptis setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan berkata supaya setiap orang yang dibaptis boleh menghasilkan buah seperti mana pertobatannya. Dan hari ini juga kita akan merenungkan bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes dan Bapa yang daripada surga boleh berbicara mengenai Yesus, bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya. Mengapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes? Apakah Yesus adalah seorang yang berdosa? Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes membaptis setiap orang yang berdosa supaya boleh dikuduskan di dalam Kristus, diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Apakah juga Yesus Kristus adalah seorang yang berdosa? Jika Yesus adalah seorang yang berdosa, mengapa kita harus dikuduskan supaya kita kembali juga dalam keberdosaan itu bersama-sama dengan Yesus? Yesus bukan karena keberdosaannya boleh dibaptis oleh Yohanes, namun Yesus mau melakukan kehendak Allah, mau mengikuti perintah Allah. Ketika Yesus datang ke dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia, hidup seperti kita yang berdosa ini, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan Yesus Kristus juga datang ke dunia ini hanya untuk menanggung dosa kita, supaya kita boleh diselamatkan. Ini membuktikan bagaimana besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Dia yang tidak berdosa juga boleh mengalami apa yang kita alami dalam keberdosaan kita, sehingga kita boleh diselamatkan dari keberdosaan kita. Sehingga ketika Yesus dibaptis, ada hal yang luar biasa boleh terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Ini dilakukan supaya setiap orang yang boleh melihat, setiap orang yang boleh percaya, boleh mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi Allah, adalah anak yang akan membawa kita dalam keselamatan itu. Dan kepadanya lah Allah boleh berkenan. Dan bagaimanakah perkenan Allah itu boleh terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus selama ia berada di tengah-tengah dunia ini, mengalami keberdosaan kita. Kita melihat Bapak Ibu, setelah Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes, ada roh yang boleh membawa Yesus ke padang gurun untuk boleh dicobai di padang gurun oleh si iblis. Dan ketika si iblis boleh mencobai Yesus sebanyak 3 kali, Yesus boleh berdiri dalam kebenaran itu. Dia tidak tergoda oleh karena tawaran dunia yang membuat Yesus boleh mengalami keberdosaan secara kemanusiaan. Namun kita melihat Bapak Ibu, dikatakan di ayatnya yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, ini yang boleh diajarkan firman Tuhan hari ini kepada kita. Untuk boleh menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita melihat bagaimana Yesus berpuasa selama 40 hari. Dan sebagai manusia yang biasa, dia mengalami kelaparan sebagaimana kita juga mengalami kelaparan. Dan ketika Yesus mengalami kelaparan, si pencoba datang mencobai supaya Yesus berkata kepada Allah yang kita sembah, boleh memerintahkan roti itu berubah menjadi, batu itu berubah menjadi roti. Namun Yesus tidak mau terkecoh oleh kuasa si iblis, karena tujuan kedatangan Yesus ke dunia adalah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa oleh karena iblis yang mulai menyesatkan kita. Sehingga Allah berkata, Yesus berkata kepada si iblis yang mulai mencobai, manusia bukan hanya makan dari roti saja, namun dari kebenaran firman Tuhan. Ini benar dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa kita orang yang percaya juga harus mengimani ini. Apapun yang kita alami, mungkin ada perekonomian yang sulit kita alami, jangan sampai iblis boleh menguasai kehidupan kita, sehingga kita mengambil tindakan-tindakan yang boleh membuat hidup kita semakin jatuh dalam keberdosaan. Ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, kita diganggu oleh iblis, digoda untuk membuat kejahatan, melakukan pencurian, bahkan pembunuhan, untuk boleh memenuhi kebutuhan kita.
namun yang dikehendaki Allah boleh terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Kita harus berpengharapan kepada Tuhan, yakini dan imani Allah akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita melalui banyak cara yang akan Tuhan berikan. Mungkin menunjukkan lowongan pekerjaan yang terbaik, melalui orang-orang yang datang membantu kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ini yang boleh kita imani yang pertama, apa yang dicatatkan oleh Kristus yang boleh datang ke dunia ini, hidup dalam keberdosaan yang boleh kita alami. Dia boleh menaklukkan godaan si iblis, dan itulah juga yang harus kita miliki sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Yang kedua, pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus adalah kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Pencobaan yang kedua dialami oleh Yesus Kristus adalah iblis meminta atau berkata kepada Yesus supaya mencobai Allah, menggoda Yesus Kristus bahwa akan ada malaikat menolong dia. Mungkin hal itu akan terjadi, Bapak Ibu. Namun Yesus mengetahui bahwa kehendak Allah tidak mengingini dia dicobai, namun Allah mengingini kita supaya kita berpengharapan kepadanya dalam situasi apapun yang boleh kita alami. Oleh karena itu, jangan pernah mencobai, karena ada tertulis dikatakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Namun apapun kita alami, mari kita berpengharapan kepada Tuhan, maka yang setia akan menolong kita. Dan pencobaan yang ketiga, yaitu dikatakan ayat ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pencobaan yang ketiga, iblis menawarkan kemegahan, bahkan keagungan yang ada di tengah-tengah dunia ini kepada Yesus Kristus supaya menyembah Dia. Namun Yesus berkata bahwa yang patut kita sembah adalah Allah kita yang hidup, yang telah membebaskan kita dari keberdosaan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyembah Allah lain. Sembahlah Allah yang kita percaya, Yesus Kristus yang telah menebus kehidupan kita. Dan inilah dasar bagi kita sebagai orang percaya yang akan menjadikan kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi oleh Allah karena Yesus mampu melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupannya ketika Allah itu sendiri boleh datang ke dunia berinkarnasi menjadi seperti manusia, mengalami apa yang kita alami, namun Dia tetap setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa terjadi dalam kehidupannya sebagai anak yang boleh diutus ke dunia ini menebus kehidupan kita. Ini yang diajarkan kepada kita hari ini. Jikalau kita ingin dikasihi oleh Allah, mari taati kehendak Allah, lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pernah mencobai Allah, namun tetap sembah Dia. Jangan menyembah Allah lain, maka kita akan mengalami kasih karunia daripada Allah. Kita akan menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Sebagaimana Allah berkata kepada Yesus Kristus ketika Ia dibaptis. Yesus berbicara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jika Allah ingin berkenan dalam hidup kita, mari hidupi firman-Nya dalam kehidupan kita. Jangan mencobai Allah, namun sembahlah Dia sebagai Allah yang hidup, yang telah menebus kehidupan kita, memberikan kita kebebasan sehingga kita boleh mengalami kedamaian dengan Allah dan kita boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Kami adalah anak-anak yang telah dikasihi oleh Tuhan Allah. Ajar kami Tuhan boleh melakukan kehendak-Mu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus ketika Ia dicobai oleh si pencoba itu.
dicobai oleh iblis. Namun Yesus Kristus menunjukkan kepada kami contoh yang luar biasa bahwa kami tidak harus menaati itu. Kami harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan tidak mencobai engkau, namun tetap datang setia kepada Tuhan Allah, berdoa menyembah engkau, sujud kepada setiap kehendak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang engkau kasihi dan engkau berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.